Hai semuanya, jumpa kembali di Supply Chain Dialog, podcast di mana kita bisa berdiskusi, berdialog bersama pakar ternama di topik-topik seputar logistik dan supply chain dengan santai, tapi tetap insightful. Bersama saya Lala Yukantari yang akan menemani Anda pada episode kali ini. Ketika kita berbicara tentang logistik dan supply chain, tentu saja tidak terlepas dari isu-isu terkini, termasuk di dalamnya ada perkembangan teknologi, sustainability, dan juga bagaimana cara kita mengintegrasikan itu dengan melakukan koordinasi yang bagus. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang memiliki pengalaman di bidang logistik. Beliau adalah Pak Emeraldo, seorang logistik lead dari Allnex, sebuah perusahaan resin yang memiliki jaringan secara global. Baik, sebelum kita masuk untuk berdiskusi, jangan lupa saksikan episode-episode kami lainnya dan juga subscribe channel kami IC Indonesia dan juga follow semua sosial media kami termasuk di LinkedIn dan Instagram dengan nama IC Indonesia untuk mendapatkan update dan juga informasi lainnya terkait dengan supply chain dan logistik. Baik, untuk membahas topik yang menarik yang sudah saya sampaikan tadi, kita ditemani oleh seorang logistik health di Allnex, sebuah perusahaan supplier resin yang memiliki jaringan global. Beliau adalah Pak Emeraldo Gucci. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih, Pak. Bu Lala. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak Aldo? Baik. Luar biasa hari ini, meskipun cuacanya kurang bersahabat, tapi kita ngobrolnya santai. Kita akan santai ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Sebelum masuk ke dalam topik sustainability dan juga topik kolaborasi lainnya, kita mau kenalan dulu ke Pak Emeraldo. Silakan bisa mungkin diceritakan bagaimana sih day-to-day dari Pak Aldo dan juga perusahaan Pak Aldo, supply chain-nya bagaimana, logistiknya bagaimana. Silakan, Pak. Oke, jadi saya sedikit cerita tentang Allnex ya. Saya bekerja di Allnex Resin Indonesia. Jadi Allnex ini adalah perusahaan B2B yang bergerak di sektor chemical dan kita beroperasi di 30 negara di seluruh dunia. Ya, Allnex ini memproduksi dan menjual resin sintetis yang dipakai sebagai material untuk cat. Jadi kita jual resin ke perusahaan-perusahaan cat. Saya bertanggung jawab untuk logistik end-to-end, mulai dari penerimaan sampai pengiriman ke customer. Kemudian kita memang supply customer lokal. Ya, tapi sebagian kita ekspor juga ke luar Indonesia gitu. Oke. Kalau dari bahan bakunya sendiri, apakah juga dari global atau dari lokal juga, Pak? Kebanyakan kita impor. Impor, Dan memang barang-barang kita handle ini DG ya, Dangerous Goods atau B3, dan ini sangat ketat aturan pemerintahnya, regulasinya. Jadi memang ada beberapa perizinan yang harus kita penuhi, bahkan kita harus renew setiap tahun. Gitu. Oke, baik. Dengan jaringan global dan juga luasnya cakupan marketnya itu tadi, digabungkan dengan tren-tren kali ini nih, Pak. Banyak kan mungkin customer juga menuntut poin plus di mana mereka menginginkan sebuah produknya juga sustainable. Dengan topik sustainability kan udah dibahas dari bertahun-tahun yang lalu dan sekarang masih hangat nih. Bagaimana menurut pandangan Bapak penerapan sustainability di Indonesia sendiri? Apakah ada perkembangannya atau seperti apa? Oke, jadi demand dari market ya tentunya itu adalah faktor eksternal yang mendrive perusahaan itu untuk mengejar sustainability, mengadopsi sustainability. Dan Allnex memang secara global berkomitmen nih untuk mencapai itu dengan cara sebagai contoh kita meningkatkan portofolio produk yang lebih eco-friendly. Jadi kita berubah sebagian dari solvent base yang ini mudah terbakar, berbahaya buat lingkungan ya, menjadi water base. Ya, water base ini nggak mudah terbakar dan nggak terlalu berbahaya untuk lingkungan. Jadi ini salah satu cara Allnex untuk memfulfill demand yang ada di market. Ya, nah di sisi lain Allnex juga nggak hanya sebagai supplier, Allnex ini juga sebagai customer yang membeli raw materials. Jadi Allnex juga sourcing raw materials yang lebih eco-friendly tentunya. Sebagai contoh, gabungan bioetanol dan petrochemical product yang bio-renewable content-nya tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat trend sustainability ini tidak hanya di satu titik. Jadi across the supply chain, across the industry, across the globe. Jadi tidak hanya satu perusahaan aja, tapi pelan-pelan semua perusahaan ini mulai mengarah ke arah sustainability. Baik. Itu kalau dari sisi produk dan juga raw material. Iya, itu dari produk. Nah, untuk internal sendiri, Allnex punya strategic goal untuk reduce emisi karbon sebanyak 30%
sampai 2030 gitu. Jadi Allnex secara global udah mengimplementasikan Energy Management System ISO 50001. Jadi semua site di Allnex sudah tercertified. Termasuk Allnex Surabaya nih tahun ini udah dapat. Tuh, jadi di sini Allnex berkomitmen untuk menurunkan konsumsi energi, ya, konsumsi listrik dan pemakaian air secara global. Dan itu diaplikasikan di operasionalnya Betul, sendiri ya? Ya. Termasuk di logistiknya sendiri, Pak? Allnex Surabaya memang belum masif ya arahnya ke sustainability. Tapi ada beberapa hal yang kita udah lakukan. Sebagai contoh, kita membuang drum bekas itu ke pengelola limbah yang nantinya dia akan mengolah drum kosong itu menjadi drum rekondisi yang nantinya bisa dipakai lagi untuk industri chemical. Ya, dan juga kita mengumpulkan, memilah palet-palet bekas, palet rusak yang nantinya dikirim ke pengumpul palet dan mereka akan repair dan kita akan beli dengan harga yang lebih murah dari si pengumpul itu. Jadi konsepnya yang kita lakukan adalah closed loop system sehingga tidak banyak waste yang terbuang yang akhirnya akan merusak lingkungan. Gitu. Jadi simple step yang udah kita lakukan di Allnex. Oke. Baik, kita lanjut setelah sebelumnya kita membahas sustainability dan sekarang kita mulai masuk nih topik kolaborasi nih. Saya lihat mungkin kalau secara supply chain tentu saja kita tidak bisa sendirian, kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya kita melakukan outsourcing nih, termasuk adanya koordinasi dengan third party logistik di sini. Mulai dari pemilihan 3PL dulu nih, kita ingin tahu bagaimana strategi Bapak untuk menemukan partner yang pas, cocok agar bisa berjalan dengan lancar nih logistiknya. Jadi yang pertama dalam memilih 3PL ya kita harus mencari 3PL yang bisa memberikan value yang sesuai dengan yang kita punya di perusahaan tentunya. Nah, untuk Allnex sendiri memang kita sangat comply dengan regulation dan juga safety standard yang ditentukan oleh pemerintahan dan juga Allnex Global. Maka dari itu penting sekali untuk mencari 3PL yang bisa comply dan fulfill kebutuhan kita ini. Seperti contoh, karena barang-barang yang kita handle ini adalah barang-barang dangerous goods, ada banyak regulasi tentunya ya. Dan juga untuk tracking sendiri itu membutuhkan izin B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Jadi kita harus mencari 3PL yang bisa mensupport ini semua, bisa memfulfill requirement ini semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita mencari 3PL itu tentunya yang reliable dan berpengalaman. Tentunya kalau mereka berpengalaman, biasanya mereka bisa memiliki manajemen yang lebih baik, memiliki security yang lebih baik juga. Ini sangat penting tentunya dalam memilih 3PL. Lalu yang ketiga, kita juga perlu memilih 3PL atau titik distribution center yang dekat dengan customer. Ya mungkin teman-teman yang ngambil CPLM di ISEA tahu nih gravity model ya. Jadi kita mencari titik distribution center yang berada di tengah-tengah customer sehingga pengiriman kita ke customer itu bisa dengan lead time yang seminim mungkin dan juga cost yang rendah. Nah, setelah kita punya beberapa alternatif 3PL, tentunya kita harus mencari 3PL yang biayanya paling murah, cost-nya paling rendah. Jadi itu ada beberapa faktor-faktor penting dalam mencari dan memilih 3PL. Uniknya nih biaya taruh di paling bawah nih. Apakah memang tentu saja pasti filternya pertama regulasi tadi ya Pak ya? Betul. Nah, jadi kalau vendor-vendor yang tidak bisa memenuhi regulasi kita pasti udah duluan nih, kita singkirkan dulu. Oke. Menarik sekali. Kadang mungkin kalau misalnya produk-produk yang lain yang mungkin tidak berkaitan dengan regulasi, mungkin faktor utamanya mungkin biaya kali ya Pak. Betul. Tapi kali ini menarik sekali karena produknya sendiri membutuhkan treatment khusus, jadi kita regulasi yang nomor satu. Nah, selama ini bisa diceritakan nih bagaimana cara berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan 3PL tersebut. Apakah ada teknologi khusus atau mungkin seperti apa nih Pak? Ya, jadi dalam memanage 3PL itu yang paling pertama kita mulai justru dari pada saat kita membuat kontrak dengan mereka. Jadi kita harus tentukan dulu di awal skop pekerjaan mereka apa, SOP-nya seperti apa, KPI yang harus mereka achieve seperti apa, PIC-nya yang akan berkoordinasi dengan kita, terus juga bagaimana memanage risk, dispute di kemudian hari. Ini hal-hal yang penting dalam kita menentukan memanage 3PL di awal ya. Nah, setelah kita punya kontrak dan semua performance sudah tertuang di kontrak tersebut, tentunya kita harus menyediakan KPI ya, dan memastikan mereka bisa achieve performance agar KPI tersebut bisa terpenuhi. Seperti contoh, kita bisa lakukan monitoring dengan reporting daily, weekly, ataupun monthly. Dan juga kita perlu secara reguler melakukan audit
dan juga stock take untuk memastikan inventory kita sesuai dengan apa yang mereka laporkan dan apa yang ada di lapangan gitu. Jadi ini adalah hal yang penting dalam memanage 3PL gitu. Dan juga kita perlu berkolaborasi dengan baik ya, dan jika ada masalah di kemudian hari kita perlu menyelesaikan dengan baik dan mencari room for improvement selalu agar kita bisa menjalankan aktivitas logistik ini dengan baik. Gitu. Jadi harus intens ya Pak komunikasi. Betul. Terlepas dari performansi 3PL itu, pastinya mungkin ada suatu ketika mereka down nih, underperformance. Apakah ada tips khusus atau trik khusus untuk mengatasi hal tersebut? Ya biasanya kalau performance mereka lagi jelek, saya langsung datangin ke 3PL ya. Intens lagi ya? Iya. Yang biasanya saya telepon, saya langsung datang. Ada masalah apa ada nih? Ada masalah apa? Kita cari solusinya. Ya kita buat improvement dan pastikan improvement ini terdokumentasi dan tuangkan juga dalam SOP yang baru agar kedepannya mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik berdasarkan dengan SOP yang kita buat gitu. Dan tentunya kita harus review terus performance-nya dan kita lihat room for improvement. Ya, kalau bisa jangan sampai underperformance nih. Selama review kita tetap pantau dulu biar mereka tidak lepas gitu ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang performance nih, KPI ini, boleh nggak sih kita dikasih tahu nih KPI apa aja sih yang mungkin drive logistik Bapak agar tetap good performance-nya? Oke, jadi dalam logistik itu sebelum kita menentukan KPI kita harus tahu dulu goal kita apa. Jadi secara umum di logistik itu kita mengirim barang ke customer secara tepat waktu, barangnya sesuai, jumlahnya sesuai, dan kualitasnya baik. Nah tentunya dalam logistik paling utama adalah service level. Biasanya kita menggunakan delivery in full on time, default atau OTIF on time in full. Ini adalah KPI yang lazim digunakan di logistik yang berkaitan dengan service level ke customer. Lalu yang kedua, kita juga punya inventory akurasi. Kita memastikan bahwa inventory yang tercatat itu sesuai dengan aktual di lapangan. Tentunya kita harus membuat target ya, dan kita melakukan review. Stock take juga salah satu cara untuk memastikan inventory akurasi itu tetap baik. Dan inventory akurasi ini penting tidak hanya untuk sisi logistik, namun juga untuk planner ya di supply chain agar mereka bisa menganalisa data itu secara akurat dan mengambil keputusan secara tepat juga. Makanya ini penting sekali kita punya inventory akurasi yang real time. Ya. Lalu yang ketiga adalah logistic cost. Ini lagi-lagi cost belakangan nih. Jadi dalam menjalankan aktivitas logistik tentunya kita harus berpikir juga bagaimana cara kita melakukannya dengan cost yang rendah. Namun tidak mengorbankan compliance dan safety. Tentunya karena safety ini banyak perusahaan itu mengesampingkan lah ya, mereka mau logistik cost serendah mungkin tanpa memperdulikan safety. Tapi kalau kita lihat safety ini, kita tidak hanya memastikan karyawan itu sehat dan selamat mulai dari mereka berangkat dari rumah ke kantor sampai pulang lagi ke rumah, tapi juga dalam kita mengirimkan barang selama di perjalanan kita harus memastikan barang itu aman. Truk yang digunakan untuk mengirim barang kita itu tidak mengalami kecelakaan di jalan. Jadi kita perlu adanya preventive maintenance, memastikan juga kondisi supir. Mungkin kalau kita lihat beberapa bulan terakhir lah, banyak sekali berita-berita terkait kecelakaan di jalan. Diakibatkan karena truk, mulai dari truknya itu remnya blong, supirnya mungkin ada yang ngantuk, supirnya mabok, dan akhirnya terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan korban jiwa. Nah tentunya ini adalah KPI yang penting juga dalam logistik agar pelaku usaha itu aware, karena yang kita lakukan ini tidak hanya mengambil untung sebesar-besarnya tapi juga berdampak ke masyarakat, berdampak kepada keselamatan orang banyak gitu. Meskipun beberapa performance yang kita ukur, tapi untuk mencapai performansi tersebut kita harus melakukan banyak hal, termasuk salah satunya preventif itu tadi yang mungkin bukan menjadi performansi utama, tapi tetap harus kita lakukan agar performansi kita tetap maksimal. Okay. Sebenarnya kalau di Alex ini safety harusnya saya sebut di nomor 1. Ya. Baik. Nah, dari sekian banyak performansi nih Pak, mungkin semua itu kan trade off ya Pak ya. Untuk kita on time kan pastinya kita juga butuh support fasilitas yang lebih bagus dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana nih untuk balancing antara semua hal itu, performansi itu? Apakah ada cara-cara spesifik kalau dari Alex sendiri? Untuk membalance antara cost dan customer service level, tentunya kita harus efisiensi ya. Selain waktu kita sourcing vendor, kita harus juga memilih vendor-vendor yang biayanya rendah. Ya, memilih transporter, kita cari transporter yang cost-nya paling murah.
tentunya itu basic lah ya. Dan di operation sendiri kita juga perlu melakukan improvement. Bagaimana kita menjalankan logistik itu, meminimize error, memastikan quality dan safety-nya, sehingga pengiriman kita ke customer itu bisa berjalan dengan baik, on time, dan kualitasnya baik. Ya, jadi tentunya dalam logistik kita butuh manajemen yang baik, kita butuh leadership. Ya, karena biasanya di dalam suatu perusahaan itu departemen logistik ini yang paling banyak orangnya ya. Tentunya butuh leadership yang baik ya, bagaimana memastikan orang-orang yang bekerja di logistik ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Kita set SOP-nya, kita set KPI-nya, dan ini kita perlu sosialisasikan dan komunikasikan ke tim di logistik. Pastikan mereka punya sense of ownership yang baik, dan juga mereka bertanggung jawab dan disiplin, karena ya di logistik ini memang banyak sekali orang yang bekerja di logistik, dan mereka adalah pemeran penting dalam memastikan KPI ini tercapai gitu. Jadi ya butuh manajemen dan leadership yang baik. Memang dengan trade off itu tentu saja nggak asal-asalan yang kita mengerjakan. Iya, betul. Mulai dari inisiatif awal kita harus seleksi dengan baik, sehingga nanti hasil akhirnya juga baik gitu ya betul. Pak. Oke, setelah membahas performansi, kita mungkin masuk ke tren logistik saat ini nih. Kita ada banyak, tadi mungkin sempat dibahas lagi sustainability, tapi kita mau bahas yang lain, mungkin teknologi ya. Teknologi kan juga berkembang pesat di dunia logistik. Nah, apakah perkembangan teknologi juga itu diaplikasikan di Indonesia sekarang ini, atau seperti apa nih Pak? Oke, jadi secara umum memang perkembangan logistik sekarang mengikuti tren yang dipengaruhi perkembangan teknologi ya. Jadi kalau di era digital sekarang kita ngomong digital transformation, ini yang lagi booming dan lagi banyak dibicarakan. Jadi digital transformation ini dibawa oleh IoT, Internet of Things. Jadi ini adalah bagian dari Industry 4.0. Jadi ada penggabungan logistik secara fisik dan digital system yang merubah logistik atau supply chain secara masif ya. Nah, tentunya tujuannya adalah mengoptimize operation dan juga meningkatkan efisiensi. Nah, ada beberapa contoh digital transformation yang bisa saya share. Seperti yang pertama itu ERP, Enterprise Resource Planning. Ini adalah sistem yang terintegrasi sebagai single source of data dalam suatu perusahaan yang reliable dan visible bagi semua departemen, mulai dari finance, supply chain, production, sales and marketing. Ini sangat-sangat membantu dengan adanya ERP ini. Ya, dengan data yang reliable, dan juga ERP ini bisa merecord semua transaksi yang terjadi dalam satu perusahaan, mulai dari pembelian, inventory, pengiriman barang, penjualan, ya, semua itu bisa dilihat dalam ERP. Jadi ini adalah suatu first step yang bisa dilakukan suatu perusahaan dalam mengadopsi teknologi ya, digital transformation. Dan Alex sudah menggunakan ERP sudah lama, dan sekarang kita menggunakan SAP. Lalu yang kedua adalah barcode scanning system. Ini juga kita udah mulai banyak temukan ya di retail, ya, di perusahaan-perusahaan logistik, industri pada umumnya sudah mulai menggunakan ini. Jadi ini adalah peralihan dari paper base ke paperless. Yang dulunya kita melakukan transaksi atau aktivitas di dalam gudang itu menggunakan kertas, dengan adanya scanning ini lebih mengurangi manual input ya, mengurangi kesalahan-kesalahan juga yang kemungkinan bisa dilakukan oleh orang. Jadi picking akurasi itu akan lebih meningkat ya, shipping error juga akan menurun, sehingga kita bisa men-serve customer itu lebih baik, dan juga inventory akurasi kita akan lebih baik dengan menggunakan scanning tools ini. Terus kalau saya bisa share sedikit, dulu saya implementasi SAP Extended Warehouse Management System di Coca-Cola. Ini sangat membantu dalam memanage FIFO. Ya, bayangkan sebuah distribution center yang besar tanpa adanya campur tangan teknologi di situ. Bagaimana orang-orang itu mengambil barang, mungkin apa yang dekat di depan mata mereka ambil. Nah, bisa jadi barang-barang yang udah mau expired ini nggak kepicking oleh orang-orang itu, sehingga akhirnya barang tersebut expired dan harus di write off, dan akhirnya ini adalah loss business. Nah, jadi ini adalah suatu teknologi yang sangat membantu, terutama di logistik ya. Scanning barcode ini. Dan Alex memang kita sekarang lagi inisiasi project yang kemudian akan go live di awal tahun depan. Yang kemudian kita juga punya shipment tracking ya, dengan menggunakan RFID dan GPS. Ini memudahkan kita mengetahui posisi barang kita yang kita kirim, mulai dari keluar gudang ya, first mile delivery sampai ke suatu distribution center, last mile delivery sampai ke end customer. Jadi sebagai contoh di Alex, jika ada pertanyaan dari customer, kita akan bisa lebih cepat dan akurat menjelaskan
pada mereka, informasi barang mereka, di mana keberadaan barang itu, sehingga mereka bisa lebih prepare saat menerima barang. Jadi kita bisa memberikan service level yang lebih baik ke customer, dan kita akan mendapat trust dari mereka. Nah, di samping yang saya sebutkan tadi, ada juga teknologi yang lebih advance seperti AI yang sekarang lagi booming banget nih. AI ini memang penggunaannya itu lebih beneficial untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya masif ya, yang operasinya itu berskala besar, yang kompleks dengan SKU yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, dengan transaksi mungkin jutaan sehari. Maka akan sangat sulit kita memanage supply chain itu hanya berdasarkan sistem yang manusia yang memanage itu semua. Jadi AI ini sangat-sangat berguna. Jadi mulai dari AI untuk forecasting, AI di inventory management untuk menentukan safety stock level, dan juga AI untuk route optimization. Ini sangat banyak benefitnya, dan kita sudah mulai lihat di perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon ya. Beberapa hal yang ada juga di digital transformation ini adalah autonomous vehicle. Ya, seperti autonomous pallet, autonomous tracking, autonomous car delivery. Yang mungkin kita udah banyak lihat di kota-kota besar di Cina, di Europe, di Amerika, mulai menggunakan kendaraan yang nggak lagi dikendarain oleh orang, tapi udah otomatis semua. Jadi ini adalah tren teknologi yang sangat bisa membantu operasional di logistik. Memang seiring perkembangan teknologi ini, perlu juga adanya kita harus aware bahwa sumber daya manusia juga harus catch up ya dengan teknologi ini. Jadi kita harus upgrade skill kita. Jadi orang-orang yang berkecimpung di logistik ini nantinya tidak lagi hanya sekedar administrasi, komunikasi, tapi juga kita perlu upgrade skill, mungkin lebih ke arah data analisis, ya, critical thinking, decision making. Karena diharapkan kita itu adalah yang nantinya menggerakkan teknologi, menggerakkan sistem, dan mengoptimize. Jadi ini adalah skill yang kita harus miliki gitu. Oke. Jadi memang tren logistik membawa perubahan, termasuk bagaimana cara kita build skill kita gitu ya Pak ya. Termasuk tadi dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah disebutkan tadi, tentu saja itu akan memacu performansi kita untuk lebih meningkat dan lebih bagus lagi ke depannya. Kembali lagi di pekerjaan Bapak sehari-hari nih, teknologi yang sudah diterapkan, mudah nggak sih Pak sebenarnya untuk diaplikasikan nih? Kalau Bapak kan mungkin masih tergolong muda ya gitu. Jadi kalau pergantian teknologi kan mungkin lebih cepat. Adakah kesulitan-kesulitan lain yang kira-kira selain tadi ada investasi, infrastruktur, dan juga kebutuhan skill baru lagi, ada lagi nggak mungkin ternyata teknologinya nggak cocok nih, atau mungkin ada menimbulkan permasalahan lain nih, atau memang teknologi adalah solusi ini? Oke. Jadi yang saya bisa share ya, mungkin ini bukan dari pengalaman tapi dari apa yang saya pelajari. Ada beberapa memang case di mana implementasi suatu sistem atau machine learning itu justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Sometimes lebih baik itu kita stick to the basic gitu, menggunakan Excel contohnya, daripada kita menggunakan AI yang begitu kompleks sehingga ini menyebabkan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari. Ya, karena ada banyak variabel tentunya yang mempengaruhi itu semua. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang make it simple sih. Ya, jadi selama kita bisa menjalankan logistik secara efisien dan tetap profitable tanpa harus meng-sacrifice orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karena tentunya dengan teknologi ini akan ada orang-orang yang tergeser ya. Ini adalah suatu isu yang sensitif tentunya di Indonesia. Jadi ini ada salah satu tantangan juga ke depannya. Jadi menurut saya kita memang bergerak mengikuti tren teknologi, tapi bukan berarti kita harus didikte oleh teknologi. Tapi justru kita yang menggunakan teknologi itu untuk kebutuhan kita. Gitu. Dan untuk kebutuhan masyarakat luas. Menurut saya itu sih. Oke. Jadi dari sekian banyak teknologi yang sudah disebutkan, banyak hal positif yang mungkin bisa kita dapatkan dengan penerapan teknologi, tapi kita jangan di-drive dengan teknologi. Tapi malah kita yang harus mengakali bagaimana caranya teknologi itu memang benar-benar membantu kita untuk bergerak lebih maju lagi. Jadi kita yang menggunakan, kita yang mengoptimize mereka, bukan mereka yang mendikte kita. Oke. Menarik sekali. Baik. Oke. Terakhir mungkin ya, bagaimana harapan Bapak di logistik ke depannya dengan advance teknologi? Harapan saya paling besar sekarang ini
kalau kita ngomongin logistik di Indonesia tentunya kepada pemerintah. Oke. Jadi produknya regulasi ya banyak ya. Iya, karena begitu sulitnya regulasi di negara ini dalam hal importasi. Baik. Kalau kita lihat ada masalah di tahun ini di mana puluhan ribu kontainer itu mandek di port ya, sehingga keluarlah Permendak nomor 8 2024 untuk merelaksasi. Nah, ini kan kayak ada perubahan regulasi yang begitu dadakan dan ini kadang sosialisasi ke kita sebagai pelaku usaha ini kurang cepat sehingga berdampak banyak kepada industri ya. Jadi kalau ngomongin harapan pastinya saya berharap banyak sekali kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah memastikan regulasi ini jelas ya, nggak tumpang tindih, konsisten dan tersosialisasi dengan baik. Dan juga harapan kepada pemerintah ini bisa menyediakan infrastruktur yang baik ya, karena sebagai contoh, kita ngirim barang dari Surabaya ke Jakarta menggunakan kereta, tiba-tiba krennya di depo kereta rusak. Dan ini akan berdampak banyak ya, domino efek ke berbagai perusahaan, nggak hanya Annex saja. Dan juga masalah di port tentunya ya. Jadi masalah infrastruktur ini perlu dibenahi oleh pemerintah. Barulah kita ngomong implementasi teknologi. Ya, jadi ya kalau kita mau berubah secara masif, secara negara ini kita mau mengarah ke teknologi, pastikan dulu kita punya regulasi yang baik dan juga infrastruktur yang baik dan siapkan sumber daya manusianya. Jadi istilah ini bagus nih buat kita belajar ya. Buat yang nonton bisa ambil kursus di istilah Indonesia. Baik, makasih banyak Pak Aldo atas insight-nya. Menarik sekali apa yang sudah kita bahas pada episode kali ini. Kita sudah membahas bagaimana kita berkolaborasi mulai dari kita memilih 3PL. Terus tadi ada juga kita membahas tentang perkembangan teknologi yang juga mendukung untuk meningkatkan performansi kita. Termasuk semua hal tersebut akan bisa terwujud nih dengan bantuan salah satu pihak utama yaitu pemerintah untuk memberikan regulasi yang baik untuk kita. Namun kali ini sebelum kita mengakhiri sesi episode pertama, kita mau seru-seruan sedikit. Saya ada beberapa kata dan Bapak bisa menyampaikan satu kata yang terkait dari kata yang saya sebutkan. Satu kata aja Pak ya. Iya, satu kata ya. Satu kata aja. Jadi saya sebutkan satu kata, Bapak akan reply dengan satu kata lain yang terkait yang ada di otak Bapak langsung. Jadi kita agak cepat nih, pace-nya agak cepat. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Siap. Logistik. Movement. Sustainability. Balance. All next. Resin. Terus ada kolaborasi. Teamwork. Oke. Kemudian ada KPI. Measurement. Oke. Cukup itu saja mungkin yang kita bisa bicarakan pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lain di channel kami ISC Indonesia. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update seputar supply chain di channel kami.